Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Silviana Oktaviani dari Prodi Manajemen dengan NPM 101201172. Di sini saya akan membuat video mengenai perilaku konsumen. Di sini ada nilai konsumen atau customer value. Yang pertama, salah satu strategi perusahaan untuk mampu berkompetisi dalam persaingan bisnis yang semakin kompetitif adalah dengan cara memberikan nilai konsumen atau customer value yang lebih superior dibandingkan dengan kompetitornya. Kemudian yang kedua, customer value yang lebih baik tersebut akan mendorong peningkatan kepuasan dan loyalitas konsumen terhadap perusahaan yang disebabkan pemenuhan atas sebagai harapan yang dimiliki oleh konsumen. Kemudian ada pengertian customer value. Yang pertama, menurut Sifan dan Kanuk tahun 2010 menyatakan bahwa customer value sebagai rasio antara manfaat yang didapat oleh konsumen baik secara ekonomi, fungsional maupun psikologis terhadap sumber-sumber uang, waktu, tenaga maupun psikologis yang digunakan untuk memperoleh berbagai manfaat tersebut. Kemudian yang kedua, manfaat produk berhubungan dengan keandalan, daya tahan kerja, dan nilai jual kembali dari produk atau jasa yang ditawarkan. Kemudian yang ketiga ada manfaat pelayanan, adalah sejauh mana produk atau jasa tertentu yang ditawarkan berhubungan dengan hal penyampaian, pelatihan, serta daya tangkap dalam melayani konsumen termasuk dalam manfaat karyawan. Yang keempat, manfaat citra berhubungan dengan kesan ataupun opini yang selama ini konsumen dapat mengenai perusahaan yang menghasilkan produk atau jasa tersebut. Kemudian yang kelima, William dan Weinstein di tahun 2004 menyatakan bahwa konsumen pada saat ini cenderung bersikap lebih cerdik, suka memilih, lebih menuntut, mempelajari dengan baik produk atau layanan yang ditawarkan. Kesetiaannya rendah, sangat peduli terhadap harga, memiliki waktu yang relatif terbatas, serta mencari nilai yang tertinggi. Yang keenam, kesimpulannya customer value pada dasarnya adalah persepsi dari konsumen mengenai manfaat yang diterima oleh konsumen dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk suatu produk atau pelayanan sehingga dapat memberikan nilai yang lebih baik dari pesaing-pesaingnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Safari. Saya dari kelas D Prodi Manajemen NPM 101201104. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit rangkuman dari pertemuan keempat yang akan saya mulai dari 5 skenario dalam generic value strategis menurut Kotler dan Keller tahun 2012. More for less, memberikan kemanfaatan yang lebih kepada konsumen dengan yang lebih rendah dibandingkan pihak pesaing. Yang kedua, more for same. Apa itu more for same? More for same adalah memberikan kemanfaatan yang lebih kepada konsumen dengan biaya yang sama besar bila dibandingkan dengan pihak pesaing. Lalu yang ketiga, yaitu same for less, memberikan kemanfaatan yang sama dengan pihak pesaing kepada konsumen dengan biaya yang lebih rendah. Lalu yang keempat, more for more, memberikan kemanfaatan yang lebih kepada konsumen dengan biaya yang juga lebih besar bila dibandingkan dengan pihak pesaing. Lalu yang kelima, less for less, memberikan kemanfaatan yang rendah kepada konsumen dengan biaya yang lebih rendah dibandingkan dengan pihak pesaing. Lalu ada total customer value secara umum. 1. Nilai produk atau jasa atau product value.
nilai produk yang ditawarkan perusahaan kepada konsumen, seperti produk-produk yang lengkap dan berkualitas. Lalu yang kedua, nilai pelayanan atau service value, nilai yang diberikan perusahaan yang berkaitan dengan pelayanan yang diberikan kepada konsumen, seperti kemudahan dalam hal pembayaran. Lalu yang ketiga, nilai personil atau karyawan atau personal value, nilai yang diberikan perusahaan kepada konsumen dengan memiliki personil yang menguasai tugas, ramah, sigap, dan cara berkomunikasi yang baik. Lalu yang keempat, nilai citra atau image value, nilai yang diberikan perusahaan kepada konsumen yang berkaitan dengan citra perusahaan tersebut di mata para konsumennya secara khusus dan masyarakat secara umum. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi customer value. Tantangan klasik yang dihadapi oleh pemasar adalah bagaimana membuat produk menjadi semakin bernilai bagi konsumen daripada kebutuhan konsumen. Lalu, apa yang membuat mereka membeli dan apa yang menyebabkan mereka memilih satu produk secara konsisten dari para kompetitornya. Lalu yang kedua, menurut Scott Robinet dan Claire Brand pada tahun 2001 melakukan riset pada perusahaan Hallmark Group. Lalu adapun penemuan tersebut menghasilkan 5 faktor nilai yang dinamakan value star, yaitu price, product, equity, experience, dan energi. Value star membentuk dua pemisahan value. Satu, rational value. Rational value terbagi menjadi dua, ada produk atau quality, lalu yang kedua money atau price. Adapun yang kedua, emotional value. Emotional value terbagi menjadi tiga. Pertama, equity atau trust, lalu experience atau relationship, lalu energi atau convenience. Produk dan price bukan hanya merupakan syarat untuk memasuki pasar, tetapi memastikan bahwa produk tidak bisa bertahan di pasar. Apabila konsumen hanya membeli berdasarkan harga, maka ia hanya loyal terhadap harga. Oleh karena itu, diperlukan perusahaan menumbuhkan ikatan emosional dengan konsumen melalui emotional value. Mungkin cukup sekian video yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya apabila memiliki kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.